pandemi yang menghubungkan Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral di Jakarta yang baru-baru ini didatangi oleh Imam Paus Fransiskus. Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, terowongan silaturahmi ini terdapat di dunia ini cuma ada di Indonesia. Biar kalian tahu semua masyarakat yang suka bertoleran di Indonesia ini. Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, itu terowongan silaturahmi dibuat sejak masa pandemi. Dan satu-satunya terowongan yang ada di dunia ini, terowongan silaturahmi yang menyatukan keimanan-keimanan, berbagai-bagai macam keimanan. Satu Kristen, Konghucu, Muslim, Buddha, dan lain-lain lah. Ku kasih tahu sejarahnya bagaimana Imam Besar Masjid Istiqlal ini membuat terowongan silaturahmi ini. Awal ceritanya kenapa bisa ada terowongan dari masjid ke gereja katedral. Dengar kalian semua umat yang beragama, antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral itu ada jalan besar, dan setiap gereja dan masjidnya ada pembatas pagar yang tinggi. Jadi Imam Besar Nazaruddin Umar mengatakan pagar-pagar ini harus dirobohkan supaya pekarangan gereja dan pekarangan masjid bisa bersatu. Rencana dari Imam Besar supaya semuanya jalan ini dibongkar dan dibuat taman. Taman ini bisa dinikmati oleh penganut Islam dan penganut Kristen yang beribadah di gereja dan beribadah di Masjid Istiqlal. Pada saat itu Imam Nazaruddin Umar ini menghubungi Dinas Perhubungan, menghubungi dinas-dinas wali kota. Ternyata setelah dia hubungi pejabat-pejabat ini, semuanya tidak setuju kalau dibongkar jalan dan dibongkar pagar-pagar yang untuk menghubungkan antara masjid dan gereja. Tertunda rencana Imam Besar Nazaruddin Umar. Dan ketika ada masa pandemi, dia mendatangi Pak Presiden Joko Widodo. Rupa-rupanya kata Dinas Perhubungan, kalau jalan itu diratakan, dibuat taman untuk menghubungkan gereja katedral dan Masjid Istiqlal, itu jalan nanti bisa macet karena jalan di tengah-tengah gereja dan masjid ini selalu dipakai untuk perjalanan menuju ke Istana Negara, Jadi istilahnya tidak disetujui oleh Dinas Perhubungan dan tata kota. Akhirnya mulai 2019 waktu masa pandemi udah dikeluarkan persetujuan dari Pak Presiden Jokowi. Imam Besar Nazaruddin Umar memulai untuk membuat terowongan silaturahmi ini. Biar ku kasih tahu ya, panjang terowongan ini 38,2 meter, tingginya 3 meter dan lebarnya hampir 5 meter. Coba bayangkan luas sekali ya kan. Itulah yang didatangkan, yang dijalani sekarang ini Paus Fransiskus yang dari Vatikan, Bapak Kudus, Bapak Suci. Kerja keras Imam Masjid Istiqlal ini membuat adanya toleransi beragama di Indonesia ini. Kerja keras dia membuat ada persatuan. Keragaman agama membuktikan kalau Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi contoh untuk semuanya, seluruh masyarakat, seluruh orang-orang di seluruh dunia ini. Kalau di Indonesia ini ada satu kesatuan dan satu persatuan. Rencana yang dibuat ini dan nama silaturahmi ini dibuat oleh kesepakatan antara Imam Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar dan Presiden Joko Widodo. Di dalam terowongan itu dibuat pernak-pernik yang sangat mengagumkan, yang sangat menakjubkan. Pernak-pernik salaman tangan, ada pernak-pernik persahabatan, dan dibuat irama-irama rohani-rohani. Artinya bergantian ya kan. Beberapa waktu salawat, beberapa waktu puji-pujian kepada Tuhan sana. Yesus maksud kue. Jadi di Indonesia ini dari mulai adanya gereja katedral dan yang dibangun oleh Soekarno itu Masjid Istiqlal, itu dari mulai awal Soekarno sudah membuat kesatuan bersebelahan Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Ternyata waktu pembangunan terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan gereja katedral itu banyak pipa-pipa yang besar-besar untuk menimbun, untuk membongkar-bongkar tanahnya itu mengeluarkan uang miliar-miliaran. 40 miliar lebih keluar untuk membuat terowongan silaturahmi ini. Inilah hasil kerjaan
Presiden Joko Widodo untuk mempersatukan semua masyarakat yang lintas agama, yang pemuka-pemuka agama bisa datang ke terowongan ini, bisa bersatu. Selamat datang Bapak Kudus Paus Fransiskus ke Indonesia. Oke, salam bahagia, salam sukses.